Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini kita lanjutkan topik kita yang kemarin, tetapi yang kali ini adalah tambahan ya dari komentar daripada yang mulia. Beliau adalah seorang mungkin penulis daripada buku Riwayat Agung Buddha. Nah, di sini dalam tambahan beliau ada satu bait atau satu kalimat di mana prinsip dasar di dalam pembacaan parita. Ya, kita sudah mendengar mungkin 2 sutta sebelumnya ya, bahkan 3 sutta, Sakapanha Sutta, kemudian yang petapa, yang kalau Bapak Ibu ingat yang pindahin pasir, kalau salah pindahin pasir ya. Dan kemudian pergilah berlindung di gunung besar, batu besar. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah Ratana Sutta yang Buddha babarkan di Wesali. Jadi sutta-sutta ini ternyata banyak sekali bermanfaat buat orang banyak ya, bukan hanya kepada manusia tetapi juga para dewa. Nah, oleh karena itulah di sini disisipkan ya bagaimana agar kita membaca parita lebih efektif, agar Bapak Ibu juga baca parita lebih lebih punya keyakinan. Maka di sini ada beberapa prinsip ya yang kita harus tahu. Yang artinya Bapak Ibu di sini adalah parita ini adalah protectors ya. Parita berarti suatu perlindungan ya, suatu perlindungan. Di dalam setiap kita melakukan kebaktian ya seperti tadi, nah biasanya ini ada 3. Kita membacakan 3. Yang pertama adalah gata ya, gata atau kita bilang pujian ya, namanya dulu sastra. Nah, kita bilang gata. Gata adalah pujian. Pujian seperti apa? Pujian seperti Cetya Wandana ya, Kak. Pujian seperti puja gata. Nah, jadi bagaimana gata ini kata-katanya adalah memuji dan juga memuji kemudian melakukan penghormatan, nama kara gata. Nah, jadi ini adalah gata ya. Kemudian ketika kita masuk lagi yaitu sutta. Nah, sutta adalah khotbah yang Buddha sendiri bicara ya. Jadi Buddha sendiri berbicara. Nah, di dalam situ adalah sutta. Nah, di dalam sutta biasanya ada tambahan. Misalnya ewame sutang. Nah, ini adalah tambahan. Itu adalah tambahan dari Yang Mulia Bante Ananda. Ya, karena semua sutta dipercaya bahwa ketika Sang Buddha setelah melakukan sesi Dhammadesana, baik Bante Ananda ikut, baik Bante Ananda tidak ikut, maka Buddha akan memberikan transmisi atau berbicara ulang kepada Yang Mulia Bante Ananda. Nah, sehingga kalau sutta yang kita baca biasanya ada ewame sutang ya, demikianlah yang saya dengar ya, demikianlah yang saya dengar. Berarti saya di sini adalah Bante Ananda. Di situ Bante Ananda akan menyebutkan ewame sutang yang dia dengar atau dibabarkan di mana. Misalnya Ekang Samayang Bagawa yang dibabarkan oleh Sang Bagawa di Taman Rusa misalnya Isipatana. Nah, jadi ini adalah biasa awalan ya. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir parita adalah kata-kata yang bersifat melindungi ya, protection, seperti melindungi Anda daripada ya mara bahaya ya, mungkin menenangkan pikiran dan seterusnya ya. Jadi ini adalah arti dari parita. Parita ini apa? Contoh kanda parita ya, bagaimana kita memancarkan cinta kasih kepada hewan-hewan, bagaimana Anda memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk ya, yang kaki banyak ya, kaki 1000 dan seterusnya ya, kecuali kaki meja. Nah, itu adalah kanda parita.
Tadi juga kita sebelum baca adalah kita membacakan um, Dukapata Tiadigata. Itu juga salah satu bentuk dari parita. Nah, jadi ini adalah khotbah. Nah, sekarang agar efektif ya. Jadi agar efektif kita perlu memiliki keahlian ya. Ketika Bapak Ibu sedang melakukan sesuatu, tentu dibutuhkan keahlian. Misalnya yang tukang masak ya harus pintar potong, pintar rasa sehingga masakannya enak. Nah, sama dengan parita atau doa. Nah, kita perlu namanya keahlian ya. Di sini ada dua ya, ada dua. Keahlian daripada si pembaca. Yang kedua, keahlian juga daripada si pendengar. Jadi ada dua. Ya, jadi bukan hanya yang baca, kita yang baca, tetapi juga yang mendengarkan. Ya, Bante, kalau parita itu boleh nggak kita, maksudnya meminta dan seterusnya? Ya, jadi tujuan Buddha sendiri kalau kita lihat mengajarkan Dhamma ya. Tujuan kita melihat Buddha sendiri mengajarkan Dhamma itu tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau Anda sudah lihat sebelum-sebelumnya ya, itu rata-rata ya, Dhamma itu diajarkan untuk apa? Melenyapkan ketakutan ya, membawa kebahagiaan, menghancurkan segala hal-hal yang tidak baik. Dan di sini juga bersifat membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi ketika sutta-sutta atau dhamma itu dibabarkan oleh Sang Buddha di masa itu, tujuannya adalah itu. Dan tujuan yang lebih tinggi adalah apa? Membawa pencerahan, batin, membangkitkan batin pencerahan dari semua makhluk yang ada di situ. Jadi ini adalah tujuan daripada Buddha membabarkan Dhamma. Ya, jadi boleh ketika Anda dalam membacakan parita atau sutta memiliki pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Semoga baca parita saya sembuh ya. Kan banyak yang sakit. Semoga saya baca parita misalnya anak-anak saya, cucu saya bahagia. Boleh. Semoga saya baca parita misalnya semogalah biarlah toko saya rame. Ya. Apakah boleh? Ya boleh ya, tetapi tujuan akhir daripada baca parita adalah demi kebahagiaan yang tertinggi yaitu nibbana ya. Ini adalah tujuan yang paling tinggi daripada kita melakukan puja seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, 4 kecakapan yang Bante sudah bahas kemarin sudah pada banyak tanya ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengucapkan ya dengan aksen yang tepat. Jadi kita menggunakan tanda baca. Ya. Kalau misalnya kita membaca parita tanda bacanya mungkin kita sembarangan, tentu arti dari kata itu sendiri berantakan ya. Arti dari kata-kata itu sendiri adalah tidak tepat ya. Jadi kita misalnya contoh seperti bahasa ketika Bante belajar bahasa Thailand itu ada 4 aksen ya. Ada ma. Ada 4. Jadi kalau ma datang ya. Mama, anjing. Jadi kalau kita salah baca ketika kita ngomong sama orang Thai nanti dipikir, kamu panggil siapa? Ya. Jadi itu, jadi kita ada aksen di sini ya sama di dalam kita penggunaan bahasa itu ada ya. Nah, contoh yang Bante paling ingat dulu sila. Ya, kalau misalnya kita biasa di sini kan adalah sila. Jadi si pendek, la panjang ya. Tapi kalau kebalik sila, si-nya panjang, la-nya pendek artinya batu. Ya, kalau sila biasa adalah kemoralan, Pancasila. Yang satu adalah batu. Jadi Anda okasa ahang bante
ti sara nena sading panca misalnya. Sila, nah, dikasih sila. Sila, kebalik kan, dikasih batu. Ya jadi itu ya, jadi jangan sampai kita ya salah baca juga ya. Bante bagaimana cara bacanya? Ya sudah, itu sudah ada di buku. Nah itu kan sudah ada titik atas, mana yang kita baca perlu panjang, mana lebih bawah. Ya itu kita pelan-pelan lah belajar ya. Karena sambil kita baca, sambil kita announce bahwa oh ini mesti baca eng dan seterusnya. Ya itu kita bisa baca pelan-pelan. Nah kemudian kita juga perlu mengerti arti dari apa yang kita baca ya. Perlu kita merenungkan arti daripada yang kita baca. Oleh karena itulah kita perlu memahami kata-kata daripada parita. Contoh, Anda membacakan Namo Tassa. Tahu nggak artinya apa? Nah, ketika Anda tahu, Anda ternyata ini artinya. Ketika Anda membahas atau membaca, misalnya kayak kemarin Ratana Sutta. Oh, tahu artinya apa? Ya. Anda paham artinya, Anda akan memiliki yang pertama, perenungan terhadap sutta atau parita itu ketika kita baca. Ya. Kita akan Buddha sedang membabarkan ini di sini misalnya. Nah, yang kedua, ketika Anda paham artinya, kemudian ini kita akan menjadi seperti rem ya. Misalnya Karania Metta Sutta contoh mungkin yang sudah sering kita baca ya, misalnya harus hidup jujur sungguh jujur. Nah bagaimana hidup jujur sungguh jujur? Ketika Anda mau melakukan sesuatu yang salah, iya harus jujur sungguh jujur, nggak boleh. Nah secara tidak langsung ini melindungi Anda ya, betul nggak? Jadi parita itu, sutta itu akhirnya melindungi Anda. Ketika Anda nggak mau jujur, mesti jujur, nggak boleh. Pada akhirnya inilah yang melindungi Anda. Jadi bukan Anda baca 1000 kali, dengan kekuatan parita ini misalnya, saya taruh di air ini misalnya ini air Anda baca 1000 kali parita. Terus Anda kepret kemana-mana, ini akan melindungi Anda. Bukan. Yang melindungi Anda adalah pengertian ketika Anda sadar bahwa inilah yang harus direnungkan oleh mereka yang bijaksana. Tidak mudah hidupnya sederhana, tiada sombong, tiada sibuk, jujur sungguh jujur dan seterusnya. Di situ ketika Anda ingat, iya ya, ada perlindungan di situ. Itulah kita bilang perlindungan yang utama daripada puja yang kita baca setiap hari. Misalnya Manggala Sutta, membantu ayah dan ibu, menghormati yang lebih tua, mengunjungi para pertapa, datang mendengarkan dhamma. Nah itu adalah manfaat daripada parita-parita itu. Jadi kembali lagi ketika kita memiliki pemahaman yang benar di situ, maka Bapak Ibu akan lebih meresapi, merenungkan. Kemudian karena Anda sering merenungkan ini, ya, kemudian ketika di dalam masalah hidup Anda punya jawabannya. Anda punya, kan Buddha bilang begini. Ketika Anda melihat masalah, kenapa ya itu orang susah? Anda bisa introspeksi diri. Dia tidak menghormati orang tuanya. Dan seterusnya. Itu kita tahu daripada parita. Nah, jadi inilah yang kita harus punya. Berikutnya Bapak Ibu adalah agar pembacaan parita ini lebih efektif adalah dimulai daripada motivasi yang tidak mengharapkan imbalan atau hadiah ya. Jadi dimulai daripada situ, bukan yang Bante kemarin sudah cerita ya. Kalau diundang misalnya sama Baskom ini cuma misalnya, ini cuma dikasih sekian. Kalau diundang sama bos, dikasih sekian. Ya, jadi kalau kayak begitu, itu jual beli. Ya, itu jual beli dhamma. Itu kita malah akan terlahir jauh. Tidak akan mengenal dhamma lagi. Karena kita
merusak kualitas dhamma itu sendiri. Nah, jadi sehingga di sini ketika kita membacakan juga parita, kita juga kalau bisa tidak mengharapkan imbalan atau hadiah. Kalau orang ada mau kasih, silahkan, tetapi jangan harap di depan. Ya, jadi kita benar-benar pure, memiliki batin yang murni. Ya, bahkan dulu saya pernah belajar mengenai bardo ya dari satu guru, seorang Rinpoche. Beliau bilang bahwa kalau misalnya sangha atau misalnya di Indonesia misalnya kan sangha kurang, jadi ada mungkin pandita, Romo Ramani atau mungkin grup-grup doa begitu yang baca parita, kemudian memiliki pikiran yang negatif bahwa saya mau baca parita atau baca doa dengan tujuan dapatkan sesuatu, maka makhluk yang meninggal itu, misalnya makhluk yang baru meninggal yang kita sembayangin itu, dia tahu dan dia kecewa. Apapun yang Anda baca dia nggak mau dengar. Karena dia sudah tahu hati kita. Ya, dia sudah tahu, ini mah cuma ngomong doang, saya nggak mau dengar lagi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita membacakan parita dengan imbalan atau hadiah ya. Di sini juga dikatakan bahwa parita yang dibacakan dengan hati yang penuh welas asih dan cinta kasih. Jadi kita memancarkan cinta kasih. Kenapa? Karena cinta kasih inilah yang sifatnya general, yang sifatnya umum. Ya, siapapun bisa mendapatkan cinta kasih. Ya, siapapun bisa mendapatkan cinta kasih. Bukan hanya orang yang memahami parita itu sendiri, tetapi doa itu adalah cinta kasih yang umum. Ya, nah sehingga ketika kita memiliki 4 ini, maka kita disebut adalah hal yang baik yang dipunya. Kemudian juga agar efektif, kita harus memiliki kondisi yang tepat ya. Kita memiliki kondisi yang tepat ya. Jadi yang tepat di sini adalah apa? Adalah dari si pendengarnya juga ya. Jadi kita di sini juga si pendengar juga harus memiliki manfaat daripada kecakapannya juga sendiri ya. Di sini Bante menyebut membaca di sini juga adalah kegagalan ya dan keberhasilan bagi seorang yang membaca parita. Kegagalan di sini adalah apa? Payoga wipati. Di sini artinya ketidakmampuan dalam mengucapkan kata-kata dengan tepat. Oke. Yang kedua di sini adalah aja saya wipati. Pembacaan parita dengan keinginan untuk mendapatkan imbalan ya berupa benda atau kemasyuran. Nah, jadi ketika kita menggunakan ini, maka ini adalah salah ya. Sedangkan keberhasilan daripada pembacaan parita itu adalah kemampuan di dalam membacakan parita karena usaha yang rajin dalam mempelajari cara yang benar dalam mengucapkan dan pemahaman penuh atas maknanya. Jadi ada kata rajin ya, sering kita baca, sering kita asah, sering kita perbaiki, sering kita memahami dhamma ini, nah sehingga itu menunjang keberhasilan. Maka semakin sering Bapak Ibu baca, semakin sering Bapak Ibu melakukan kebaktian, semakin sering pula mungkin ya keberhasilan di dalam Anda berdoa. Ya. Yang kedua adalah kecakapan membaca parita dilakukan dengan cinta kasih. Ya, ini 2. Ya, kalau mau doa yang kita sampaikan itu berhasil, berarti perlu 2. Dilakukan secara di sini rutin ya dengan usaha yang rajin, memperbaiki kesalahan-kesalahan dari ejaan dan seterusnya. Yang kedua adalah bagaimana kita pelan-pelan juga mengembangkan cinta kasih. Ya, ini Bante sudah pernah kasih contoh ke Bapak Ibu dulu waktu Bante bilang
ada bola ya. Ada kotak yang isi keranjang bola. Kalau kita isi kotak ini hanya bisa muat 100 bola ya. Kemudian kalau kita isi 99 bola putih, kemudian 1 bola merah, maka oportunitas atau kecenderungan kita mendapatkan bola merah itu berapa? Hanya 1 daripada 100. Sedangkan kecenderungan kita bikin mendapatkan bola putih adalah 99 dibandingkan dengan 100. Berarti kita akan mendapatkan mana yang lebih banyak. Kalau kita melakukan undian, yang putih pasti lebih banyak. Nah sama, ketika Bapak Ibu mulai rajin membacakan parita, Anda rajin, maka kecenderungan Anda keberhasilan, tingkat keberhasilan dalam membacakan doa tentunya akan lebih baik daripada yang jarang-jarang. Makanya ketika Anda semakin hari Anda semakin lebih rajin berbuat atau ikut kebaktian seperti ini, maka jangan heran, kok saya lebih sabar, kok saya lebih tenang ya, kok saya ada masalah begini misalnya, kok biasa-biasa aja. Nah ini kenapa? Ini karena lahan-lahan ini sudah berubah di dalam hidup kita ya. Nah kemudian adalah bagian daripada Vipati ya, dikutip daripada Atanatya Sutta. Ini adalah 4 kecakapan daripada pendengar ya, 4 kecakapan daripada pendengar. Yang pertama adalah terbebas dari kesalahan atas 5 pelanggaran besar atau kita bilang ya Panchagaruka Kama ya, yaitu membunuh ayah, ibu, arahat, melukai seorang Buddha, dan memecah belah sangha ya, kesatuan. Di sini disebutkan memecah belah kesatuan para siswa Buddha ya, biasanya kita sebutkan sangha. Nah, kemudian si pendengar harus terbebas dari pandangan salah, niyata micaditi ya. Si pendengar harus memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan mengenai manfaat daripada parita. Ya, kalau misalnya Anda nggak yakin, Bante baca misalnya. Nanti pendengar di sini juga harus mendengarkan pembacaan parita dengan tekun, penuh perhatian, dan penuh hormat. Jadi kalau kadang-kadang kalau Bante di zaman new normal ya, biasanya kan umat-umat itu yang minta di blessing ya, yang minta di blessing ini yang jarang ke wihara. Ya, yang ke wihara mungkin setahunnya sekali kalau udah perlu. Kalau nggak perlu nggak ini ya. Kadang-kadang ketika para Bante baca parita, kadang-kadang ada yang gayanya sungguh-sungguh ya. Ya, ada yang nggak punya keyakinan sambil main HP begini aja. Ya itu. Karena apa? Karena ya itu. Memang nggak punya keyakinan mau bagaimana ya. Nah, jadi Bapak Ibu, 4 yang ini yang kita bilang ya harus dimiliki oleh seorang pendengar, terutama di sini adalah ketika baca parita yang mendengarkan harus tekun, harus penuh perhatian dan hormat. Jangan ketika Bante-Bante lagi baca parita begini, pertama-tama semangat karena Bantenya banyak, baca paritanya lama udah begini. Ya, tengah-tengah baca parita udah begini. Ya, jadi jangan. Ya, di sini kita penuh perhatian, di sini penuh hormat. Ini bukan dari komentar aja, tetapi di sini adalah persyaratan yang ada dalam kitab Milinda Panha ya. Jadi persyaratan di sini. Nah, sekarang kalau tadi daripada sisi pembaca ya, ini sisi Anda pendengar. Yang pertama adalah kalau parita itu Anda mau benar-benar manjur, ya misalnya para Bante baca parita di tempat Anda dan mau benar-benar manjur, maka pembacaan parita di sini Anda harus
mendengarkan dengan penuh hormat ya. Kalau bisa, selama pembacaan parita Anda merangkapkan kedua tangan. Ini bukti Anda menghormat ya. Dan pikiran terpusat pada parita tanpa terganggu ya. Jadi ketika orang membacakan parita jangan sibuk, fotoin, live dong, biar rumah saya rame, bantainya banyak. Jangan, ya. Fokus, bantainya lagi baca parita, fokus, sudah. Ya, makanya sebelum para biku datang, sudah dipersiapkan sebaiknya. Apa yang harus dipersiapkan, nah sehingga ketika proses blessing nanti di rumah Bapak Ibu, Anda sudah siap, sudah nggak pusing. Nanti ini kurang misalnya, kadang-kadang yang sering kurang tuh air pelimpahan jasa ya. Airnya di mana dan seterusnya. Nah itu. Jadi ini sudah disiapkan terlebih dahulu, sudah ada standar kan. Oh mesti siapin ini. Nah nanti persiapan ini sudah dilakukan misalnya sebelum Bante datang. Nah sehingga pada Bante datang kita nggak kagok lagi. Dan ketika proses pembacaan parita itu Anda semua bisa ikut dengan kusuk gitu ya. Dengan sangat-sangat baik. Ya, yang berikutnya, nah berarti di sini kalau penuh perhatian, berarti ketika pembacaan parita jangan ribut, jangan berisik, ya jangan ngobrol sama temannya, ya, jangan ngobrol. Jadi ketika para bante datang membaca parita, ya sudah kusuk kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Di sini yang mulia Bante Nagasena di dalam Milinda Panha, ya Milinda Panha bilang bahwa inilah salah satu penyebab ya kemanjuran ya keberhasilan daripada parita. Ya, yang kedua adalah ketika Anda mendengarkan parita, nah ini ya, jangan setengah hati tanpa keyakinan. Maka kalau kita mendengarkan juga nggak setengah hati, ya tanpa keyakinan, maka upacara parita itu, pembacaan doa di rumah Anda, ibarat hanya seperti mungkin Anda pergi nonton drama begitu ya, cuma pergi lihat nonton konser, cuma lihat oh begitu ya, oh bantainya begini ya, baca-bacanya gini ya, oh sudah kena air pulang. Ya, kalau Anda nggak punya keyakinan, Anda akan berpikir hanya seperti itu. Oh, bantainya cuma datang, baca, terus blessingin air, sudah pulang, gitu. Nah, jadi agar parita ini berhasil dibaca, ya Anda harus punya keyakinan Bapak Ibu ya. Keyakinan ini dari mana? Dari belajar. Keyakinan ini timbul dari belajar, dari merenungkan, dan mulai daripada praktek. Di sini adalah cara untuk mengembangkan keyakinan ini. Kalau kita nggak pernah ke wihara, ya maaf. Kalau kita ke wihara seperti biasa ya umat Buddha, setahun satu kali, cuma pas Waisak. Nah maka punya keyakinan di mana? Ya, kita punya keyakinan di mana? Cuma ingat, oh saya umat Buddha, KTP saya Buddha, jadi pergi Waisak. Nah bukan, ketika kita memiliki spiritual development dalam hal ini punya keyakinan, kita nggak rugi ya. Ketika para bante membacakan Anda parita, Anda nggak rugi, Anda mendapatkan manfaatnya. Semakin Anda memiliki keyakinan yang kuat, Anda juga nggak rugi. Anda bisa masuk pada Sotapanna kalau punya keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Triratna. Ini, jadi nggak ada rugi di situ ya. Yang rugi adalah mereka yang tidak punya keyakinan. Ya, yang kedua Bapak Ibu di sini adalah, nah sama ya di sini mendengarkan parita itu dengan saksama, dengan merangkapkan kedua tangan dengan anjali dan pikiran juga terpusat sama ya di sini adalah hal yang sama. Nah jadi inilah kita prinsip-prinsip kita mendengarkan atau mengundang mungkin para bante untuk datang membacakan parita-parita ya. Nah ini juga mungkin yang kita perlu lakukan. Makanya ketika kebaktian kita mulai biasanya kami sudah kasih tahu bahwa harus seperti ini.
Ya walaupun Bapak Ibu ada di rumah, tetapi kami sudah himbau bahwa biasakan ketika kita melakukan kebaktian kita harus rapi. Ya kadang-kadang umat itu nggak apa-apa lah Bante di rumah gini. Ya anggap ketika Anda mau ikut kebaktian, Anda sudah siap untuk sungguh-sungguh, sudah penuh hormat, penuh perhatian dan seterusnya. Sehingga parita yang kita baca sama-sama itu membawa manfaat bagi Anda sendiri dan keluarga Anda di rumah. Nah, jadi besok kalau kita mau mulai kebaktian lagi, sudah siap. Oh, pokoknya 7:30, biasa Bante lewatin 5 menit buat pendupaan, diskon ya. Nah, jadi bisa Anda siap-siap sudah makan seterusnya. Jadi jangan ketika lagi baca parita, Namo tassa pas Kowirya lagi baca arti, makan dulu. Nanti budang sarana gacami, damang sarana gacami, Kowirya baca arti, kita makan lagi. Bukan. Ya, jadi tujuan kita kasih baca arti, biar Bapak Ibu sambil dengar. Ya, kalau mungkin pegal, baca Pali, nah baca arti ya sudah, tangannya ditaruh, didengarkan bahasa Indonesianya. Nah, tujuannya itu Bapak Ibu ya, sehingga parita yang kita baca bermanfaat buat Anda. Ya, bermanfaat buat Anda. Oke, mungkin ini hari Kamis. Hari Kamis ya kita akan membahas parita yang memiliki kekuatan istimewa. Wah ini ya, aduh mau usir hantu, baca apa? Itu hari Kamis ya. Kalau besok meditasi, nggak boleh lari meditasi. Dan berikutnya yang Bante harus sampaikan adalah ketika, ini tambahan dari saya, ketika kalau mau baca parita, coba ikuti dengan disiplin dari mulai nama Karagata Teng sampai selesai nama Karagata selesai. Jangan setengah-setengah, malas Bante nanti kalau sudah mau ceramah baru masuk. Pas meditasi udahlah off lari. Bukan. Bagaimana kita mendapatkan hasil yang baik kalau kebaktiannya aja muncul dan tenggelam ya, anicca, muncul dan tenggelam. Jadi ikut dari awal sampai patidana. Ini adalah satu kelengkapan yang kita bilang kelengkapan dalam ritual. Ketika Anda mulai melakukan penghormatan, Anda membaca parita-parita suci, Anda melakukan pelimpahan jasa. Ini adalah satu set yang benar. Ya, makanya di sini kan tadi dibilang bahwa ketika mengikuti pembacaan parita bukan seperti kita pilih nonton drama Korea, oh ini bagus, oh ini sudah skin ini bagus nih ikutin. Ini jelek skinnya pindah channel. Ya, jadi harus komplit ketika kita melakukan pembacaan parita. Ya, ketika kita offline kan nggak mungkin. Oh dari sini udah pas meditasi udah kabur pulang ke tempat yang lain gitu. Ya jadi itu komplit. Ketika kita komplit kita punya kebangunan di dalam rohani, di dalam spiritual kita sendiri. Nah ini yang penting buat pengembangan spiritual kita. Ya ini Bapak Ibu yang penting.